Perkenalkan, nama saya Susi Oktavia Sidalahi dengan NPM 22110044. Berdirinya saya di sini ingin melakukan praktik mengajar pada mata kuliah micro teaching. Terima kasih. Selamat pagi anak didik Ibu sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Puji Tuhan baik semua ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba dulu satu orang untuk memimpin doa. Ayo silahkan. Ayo. Amin. Baik, terima kasih ya, Nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cek absen dulu ya, entah ada di antara kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nanti kalau Ibu panggil namanya, dijawab hadir ya, kalau memang hadir. Oke. Wina? Oke. Hadir ya. Cynthia? Hadir, Bu. Iren? Hadir, Bu. Nadia? Angel? Hadir, Bu. Satu lagi, Rinaldi. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Mudah-mudahanlah kayak gini tiap hari ya, hadir semua, tidak ada yang absen. Oke, semangat kan hari ini untuk memulai pembelajaran kita? Semangat, Bu. Pastinya semangat lah ya. Tapi sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat tidak sama pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Apa? Coba. Yang satu lagi, Nak. Kan itu ada 2 materi. Mengenai teks. Bukan teks ya, lebih ke kalimat. Kalimat perintah. Oke, pintar ya semua ya. Ada di sini yang masih ingat apa itu definisi atau arti dari kalimat perintah tersebut? Ayo. Tidak ada yang ingat? Nak Wina nggak ingat? Aduh, lupa ya. Makanya lain kali, kalau Ibu mengajar di depan ini diperhatikan, kalau nggak dicatat. Oke. Jadi Ibu ulangi ya. Pembelajaran kita minggu lalu mengenai teks atau kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat di mana seseorang disuruh atau diminta untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kenapa kita bahas pembelajaran kita minggu lalu? Karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian sendiri akan mengetahui apa kaitannya. Kita ikuti saja dulu ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai teks prosedur. Ada yang udah pernah dengar nggak di sini apa itu teks prosedur? Udah ada? Belum. Oke, langsung kita lanjut saja ya. Di sini yang pertama kita masuk ke pengertian dari teks prosedur. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur itu adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur itu adalah bagaimana cara atau cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan berbagai tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, pastinya anak-anak di sini sekalian pernah kan melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam kehidupan sehari. Misalnya, anak-anak di sini pastinya pernah memasak, khusus cewek-cewek ini ya, pastinya pernah memasak misalnya nasi goreng. Nasi goreng itu pastinya memiliki tahapan-tahapan kan. Misalnya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu, yaitu bahannya seperti bawang. Terlebih dahulu kita iris bawang, kita siapkan kuali, lalu kita masukkan minyak. Nah, begitulah seterusnya. Jadi teks prosedur itu memiliki tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut. Paham sampai di sini? Oke, dicatat ya anak-anak. Nanti kalau Ibu tanya harus bisa mengulangi kembali. Jangan ada yang tidak memperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut tujuan dari teks prosedur ini. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu untuk memberi petunjuk atau cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material atau metode
secara detail. Misalnya, coba dilihat di sini, cara memasak sup ayam, cara menyalakan laptop, dan masih banyak lagi. Nah, pastinya seperti yang Ibu katakan tadi, teks prosedur ini memiliki atau memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan tersebut. Petunjuknya misalnya pertama, seperti petunjuk pertama, kita harus menyiapkan alatnya, menyiapkan bahannya. Kenapa kita ketawa kau, Nak Novita? Jangan senyum-senyum ya. Diperhatikan, kalau ada yang lucu ya, janganlah sekarang ketawa-ketawanya. Nanti aja. Jangan ribut di ruangan ya. Mengganggu konsentrasi anak-anak yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur dari teks prosedur. Nah, struktur dari teks prosedur itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu berisi atau menjelaskan apa yang hendak ingin kita capai. Pastinya di sini anak-anak dalam melakukan sesuatu pasti itu ada tujuannya ya. Tujuannya misalnya seperti kalau kita ingin membuat sesuatu, kita tentukan dulu tujuannya. Ini kita membuat apa ya? Oh, kalau semisal kita ingin membuat nasi goreng, oh ya udah tujuannya berarti kita harus membuat nasi goreng. Jadi itu yang dimaksud dengan tujuan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada material. Material ini terdiri dari bahan dan alat. Kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang mesti kita gunakan pada saat melakukan teks prosedur tersebut. Semisal kita membuat seperti nasi goreng tadi, kita harus menyediakan dulu bahannya apa saja, dan juga alat-alatnya apa saja. Oke, sampai di sini paham? Paham? Oke, bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah urutan atau tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus menyusun kalimatnya dengan jelas, logis, dan sistematis, dan juga tidak bertele-tele, agar pendengar atau yang ingin melakukan teks prosedur tersebut tidak merasa kebingungan. Di mana langkah-langkah ini harus kita urutkan dengan jelas. Misalnya, pastinya dalam langkah-langkah ini kalau kita membuat urutan di awal saja sudah hancur, nanti hasil akhirnya pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya, kalau kita seperti yang membuat nasi goreng tadi, kita awalnya ya pastinya urutan pertama harus menyiapkan bawang dulu, lalu kita sediakan kuali, masukkan minyak secukupnya, lalu masukkan goreng. Maaf, Ibu kurang konsentrasi, maaf. Kita ulang ya. Masukkan bawang tadi. Udah jangan dibawa serius ya. Biasa Ibu tadi masih kurang enak badan ya, jadi kurang konsentrasi. Ya, tadi kita masukkan bawang tersebut. Gak mungkin kan kita membuat nasi goreng langsung kita masukkan nasi, karena itu tidak sesuai lagi dengan langkah-langkah utama atau langkah awal untuk membuat nasi goreng tersebut. Nanti hasilnya pastinya nggak bakalan sesuai yang kita inginkan. Rasanya juga pasti nanti entah beda atau tidak kemanisan atau seperti entah nasinya gosong atau apa. Jadi begitu dia. Selanjutnya kita masuk ke dalam penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang ini biasanya terdiri dari simpulan atau ucapan selamat. Tergantung, karena biasanya dalam teks prosedur ini diucapkan pada kalimat penutup itu atau simpulan akhir itu diucapkan selamat, atau biasanya selamat mencoba, semoga berhasil. Jadi itu yang dimaksud dengan penegasan ulang atau penutup. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya terdiri dari beberapa langkah saja. Teks prosedur sederhana ini berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak, biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Karena sangat sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Jadi ingat ya anak-anak, teks prosedur sederhana ini urutannya itu tidak bisa dibolak-balik. Karena urutannya itu hanya langkahnya itu hanya membutuhkan 2-4 tahapan. Diingat ya anak-anak, itu poinnya. Yang kedua itu ada prosedur kompleks. Nah, prosedur kompleks ini agak berbeda dari
teks prosedur sederhana, di mana teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah-langkah dan sublangkah. Biasanya teks prosedur kompleks ini membutuhkan alat dan bahan dan bahkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dari teks prosedur sederhana ini. Di mana dalam teks prosedur kompleks tak jarang kita menemukan subtahapan dalam menuju langkah selanjutnya. Subtahapan yang dimaksud di sini adalah misalnya yang pertama kita ini mau membuat nasi goreng ya kan. Pertamanya tahapan pertamanya itu kita harus menyiapkan kuali. Itu tahapan pertamanya. Di dalam tahapan pertama ini misalnya ada lagi subbabnya. Misalnya kita harus menyediakan setelah kita menyediakan kuali, kita menyediakan minyak goreng. Jadi termasuk dengan subbabnya. Sampai di sini paham? Paham? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai teks prosedur protokol, jenis yang ketiga. Langkah-langkahnya ini memang tidak harus berurutan, tetapi harus tetap mencapai tujuan. Jadi ingat langkah-langkahnya tidak harus berurutan, namun harus tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semisal membuat nasi goreng, jadi tujuannya harus tetap membuat nasi goreng tersebut. Sampai di sini paham kan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ayo, jika ada yang mau ditanyakan, ditanya saja. Nanti jangan pada saat Ibu melakukan tes akhir, tidak ada yang bisa menjawab. Ayo, silahkan ditanya. Dari Nelly tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, berarti sampai sini paham semua ya. Ibu anggap semua paham. Karena tidak ada yang mau bertanya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri dari teks prosedur. Coba dulu untuk siapa ini yang di belakang Cynthia? Oh, Iren. Coba dulu Iren bacakan ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, mengacu kata kerja aktif. Yang kedua, bersifat universal, alias setiap orang dapat mengikutinya. Yang ketiga, mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau melarang. Contoh, tuangkan, jangan, masukkan, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Contoh, selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Oke, kita bahas dulu mengenai ciri-ciri teks prosedur yang pertama, yaitu mengandung kata kerja aktif. Ada di sini yang tahu apa itu kata kerja aktif? Ada? Ayo silahkan bersuara ya. Kalau memang tidak ada, langsung dibilang tidak, agar kita lanjut. Ada? Oke, jadi Ibu jelaskan. Kata kerja aktif itu adalah subjeknya yang melakukan suatu tindakan. Pastinya dalam melakukan suatu tindakan itu subjek atau kita sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan mengandung kata kerja aktif. Subjeknya melakukan suatu tindakan atau kita sendiri melakukan tindakan tersebut. Yang selanjutnya bersifat universal atau setiap orang dapat mengikutinya. Pastinya dari teks prosedur yang telah disampaikan, semua orang dapat mengikuti teks tersebut karena sudah berisikan langkah-langkah atau tahapan. Jadi semua orang itu dapat mengikutinya, tidak terkecuali. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri yang ketiga, mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, dalam teks prosedur itu mengandung tahapan atau urutan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Waktu, tempat, dan ukuran ini maksudnya misalnya kalau kita mau membuat kue bolu nih, pasti itu ada ukuran atau ada takarannya. Ditentukan berapa nih kira-kira takaran yang harus dibuat untuk membuat satu loyang bolu itu, takaran untuk tepungnya berapa. Jadi itu yang dimaksud dengan menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, dan ukuran. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri teks prosedur yang selanjutnya, menggunakan kalimat perintah imperatif, baik meminta atau melarang.
Contohnya, pastinya dalam teks prosedur ini kita sering dikaitkan dengan kata tuangkan, jangan, dan masukkan, dan sebagainya. Misalnya, Ibu beri contoh, tuangkan gula secukupnya. Jangan berlebihan agar manisnya pas. Misalnya seperti itu. Jadi sampai di sini paham? Paham? Selanjutnya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan kata penghubung. Jadi di dalam teks prosedur itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Oh, lemas-lemas sekali tengok kalian. Kenapa? Belum makan ya dari rumah tadi? Ada yang belum makan? Loh, kenapa? Nak Wina kenapa nggak makan? Kenapa nggak sempat bangun jam berapa rupanya tadi pagi? Dan kali disempatkannya Nak Win ya. Nanti sakit, mama pula yang repot di rumah. Nah, Nobita makan tadi? Enggak, Bu. Kenapa? Enggak masak mamaku. Olah. Nanti besok kamu aja yang masak. Jangan nunggu-nunggu mama ya. Udah besar. Belajarlah ya. Ibu tengok kayak nggak semangat kali kalian ibu tengok ini. Ya udahlah, ibu buatlah dulu yel sama kalian ya, tahu penyemangat untuk hari ini. Berdirilah dulu semua, berdiri. Ayo, berdiri. Kalau buat yel itu semua semangat ya. Nah, Novita kenapa? Sukot ya. Oke, nanti ikuti ya Ibu peragakan dulu terlebih dahulu, nanti kalian ikuti. Jangan ada yang ketawa ya. Ini hanya untuk mengundang semangat anak-anak sekalian. Oke, Ibu mulai ya. Nanti diikuti. Tunggu, Ibu tarik napas dulu ya. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Paham? Bisa? Bisa? Udah bisa? Nyanyi ya? Nyanyi ya? Jangan cuma ibu aja nanti yang nyanyi. 1, 2, 3, ya. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Udah. Udah harus semangat ya. Nak Wina lemes karena nggak makan. Makanya besok makan dari rumah. Baru ke sekolah, oke? Ya, Bu. Kita lanjut lah ya. Oke, materi kita berikutnya. Di sini mengenai cara membuat teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan judul. Judul dari teks prosedur yang akan kita buat. Misalnya, cara membuat nasi goreng. Itu merupakan judul dari teks prosedur yang akan kita buat. Itulah contohnya. Yang kedua, kita harus membuat atau menentukan tujuan kita. Tujuan kita berarti tadi apa? Ya, membuat nasi goreng. Selanjutnya, kita masuk ke dalam cara membuat teks prosedur selanjutnya, buat daftar alat dan bahannya. Kita harus membuat terlebih dahulu daftar bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam teks prosedur tersebut. Misalnya bahannya kita harus menyiapkan kuali, sendok goreng, dan untuk bahan-bahannya kita harus menyediakan garam, bawang, dan juga cabai-cabean. Selanjutnya kita masuk ke dalam menyusun langkah-langkah. Terlebih dahulu sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus menyusun atau menentukan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Seperti apa? Agar nanti pada saat kita melakukan atau ingin membuat teks prosedur tersebut, kita menjadi lebih mudah dalam membuatnya atau melakukannya.
Selanjutnya kepada penutup dan kesimpulan, seperti yang Ibu katakan selanjutnya, penutup dan kesimpulan itu seperti kata ucapan selamat. Selamat mencoba, semoga hasilnya sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada dari contoh teks prosedur. Ini yang Ibu bilang tadi, di sini ada terdiri dari bahan-bahan dari nasi goreng tersebut, dan juga ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat nasi goreng tersebut. Ayo coba dulu dilihat seperti apa kira-kira bentuk dari teks prosedur tersebut. Mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh tanyakan ya. Nah, seperti pada kalimat perintah tadi, kita bisa lihat pada kata masukkan, itu merupakan kalimat perintah di mana kita disuruh atau diperintahkan untuk memasukkan bumbu halus dan nasi. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat perintah tadi. Di sini kita dapat menemukannya. Oke, sampai di sini paham kan? Udah paham kan sama contohnya? Oke, masuk oh ya, ini sudah kesimpulan. Oke, sebelum kita masuk ke tes atau yang ingin Ibu berikan, soal yang ingin Ibu berikan kepada kalian hari ini, mungkin dari kalian ada yang masih kurang paham mengenai penjelasan Ibu tadi? Ada? Nah, Nadia? Ada? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas atau sebagai sebagai pelatih kemampuan kalian, apakah kalian benar-benar memahami dari penjelasan Ibu atau materi kita pada hari ini? Ini yang nanti akan menentukan apakah kalian benar-benar paham itu apa teks prosedur, bagaimana apa saja jenis-jenisnya. Jadi Ibu harap jangan ada yang mengecewakan, karena tadi Ibu sudah tanya sama kalian, ada yang ingin bertanya, semuanya tidak ada yang bertanya, dan Ibu mengatakan ada semuanya sudah paham, pastinya kalian sudah paham. Oke, jadi di sini diperhatikan, Ibu akan menayangkan 3 video. Jadi nanti masing-masing video tersebut kalian harus menentukan dari jenis ketiga video tersebut yang manakah di sini termasuk dari teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan yang manakah teks prosedur protokol. Jadi nanti Ibu akan tunjuk 3 orang untuk menjelaskan video pertama masuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana, dan video kedua masuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana, dan selanjutnya. Nanti semua yang Ibu tunjuk harus bisa menjawab ya. Oke, kita diperhatikan ya. Ini nanti secara lisan, tidak usah ditulis. Jadi nanti Ibu panggil kalian ke depan, jangan ada yang membawa buku. Langsung lisan. Oke. Diperhatikan ya. Sebentar. Cara menyalakan laptop dengan mudah. Pertama, buka terlebih dahulu laptopnya. Lalu, tekan tombol powernya. Ya, ini sudah nyala. Oke, sudah? Sudah disimak videonya tadi? Sudah ya? Tunggu. Selanjutnya kita masuk ke dalam video yang kedua. Diperhatikan ya. Nanti kalau videonya masih kurang jelas,
Bisa dibilang ulang ya. Diperhatikan. Kalau suka makan mie instan, kita masaknya di rice cooker aja. Pertama rebus air sampai mendidih, secukupnya 150 ml untuk satu mie instan. Terus masukin minyak, masak selama 5 menit. Nah, di situ kalian harus aduk-aduk supaya matangnya merata. Aku masaknya pakai mini digital rice cooker dari Minto yang ukurannya kecil, jadi bisa praktis dibawa kemana-mana. Bayangin deh kalau kalian camping terus bawa rice cooker ini, praktis banget kan? Nggak muat tempat bagi juga. Pokoknya produknya Minto ini nggak cuma berkualitas, tapi berguna juga. Ayo, siapa yang pernah coba masak mie instan di rice cooker? Oke, udah? Kira-kira udah dapat? Ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana ya? Udah? Kira-kira sudah dapat? Nawina sudah? Sudah ya. Iren udah? Sudah. Kita lanjut ke dalam video kita yang ketiga. Ini temen aku buat resto riso mayo dan riso ayam mercon. Pertama aku siapin dulu adonannya. Untuk risonya aku taruh di caption ya. Sebenarnya itu bikinnya simple, tapi perintilannya yang agak lama buat nyiapinnya. Setelah diaduk, lanjut disaring biar teksturnya tuh halus dan gak ada gerindilannya. Untuk mayonya, takarannya itu 1 kilo dan 2 saset susu kental manis, lalu diaduk sampai rata. Menurutku ini takaran yang pas banget, 1 kilo dan 2 saset susu kental manis, gak terlalu asam dan juga gak terlalu kemanisan. Untuk telurnya udah rebus juga sama ayamnya, karena ayamnya tuh bakal kita suir nanti buat ayam merconnya. Untuk sosisnya aku potong-potong dulu kayak gini, setelah itu dipanggang di teflon dan dikasih sedikit minyak biar gak terlalu lengket. Dan kalau udah kelihatan agak kering kayak gini, langsung aja diangkat. Telurnya juga aku mau siapin, aku potongin tipis-tipis kayak gini. Ini sesuai ukuran kalian aja ya. Kalau aku mau aku jual, jadi aku sesuaiin sama harga perjualnya. Untuk bumbu ayam merconnya, ini bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah keriting yang agak banyak. Terus di blender tambahin air sedikit aja sampai halus karena biar nggak kebanyakan minyak. Lanjut masak ayam merconnya dulu, tumis semua bumbu yang udah di blender tadi, tambahkan garam, micin, gula, daun serai, lada, penyedap, aduk sampai rata. Nah ini tadi tuh udah petik daun jeruk sama jeruknya, tapi aku pakai jeruknya aja 1 biji lalu aku potong. Dan masukin ke bumbu yang udah ditumis tadi. Kalau kelihatan layu baru ditambahkan ayam yang udah disuirin tadi, lalu tambahkan air, aduk sampai rata dan juga tambahkan sedikit kecap. Sambil nunggu airnya menyusut, aku udah mulai buat bikin riso mayo terlebih dahulu karena isiannya tuh udah siap. Aku pakai teflon wali kayak gini karena lebih cepet aja. Bahkan aku pakai ini tuh dari tahun 2022 lalu dan saking seringnya dipakai sampai dalamnya tuh warnanya tuh jadi putih kayak gini. Tapi ini nggak mempengaruhi performanya untuk bikin kulit riso ya, tetap jadi bagus banget kulitnya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Yang mau samaan bisa langsung check out di keranjang kuning. Jadi kalau udah kelihatan matang kayak gini, lanjut aku kasih isian sosis, telur dan juga mayo yang udah kita siapin tadi, baru kita gulung kayak gini. Lihat kulitnya tuh kelihatan bagus banget kan. Selesai digulung, kulitnya tuh pas udah matang lagi, jadi nggak perlu nunggu buat kulitnya tuh matang semua baru diisi, itu kelamaan banget ya. Dan ayam mercon tadi udah matang, langsung aja aku pindahin ke wadah. Riso mayo udah selesai, lanjut aku bikin riso ayam mercon. Adonan kulitnya tuh sama, cuma beda isinya aja. Nah kalau bikin riso ayam mercon tuh jadi lebih cepat karena isiannya tuh cuma 1, beda sama riso mayo yang isiannya tuh 3, jadi agak ribet pas kita ngambilnya satu persatu. Setelah selesai aku buat risonya, riso ayam mercon dan juga riso mayo itu udah jadi semua, tinggal tepung panirin aja. Tapi kali ini aku mau makan dulu isi tenaga buat ngelanjutin nyelesain pertempuran hari ini riso mayo dan riso ayam merconnya. Dan aku makannya sama tulang ayam mercon tadi, enak banget sama nasi anget tambahin oseng-oseng. Ini udah full buat ngisi tenaga lagi menyelesaikan pertempuran hari ini. Selesai makan langsung aja aku lanjutin riso ayam mercon dan juga ini riso mayonya. Ini jadi satu loyang ini aku tumbuk-tumbuk, tapi tenang aja ini nggak meletus sama sekali ya. Nah untuk adonan celupannya cuma pakai tepung terigu, air dan juga penyedap aja. Lanjut kita masukin dulu ke adonan celupan. Aku pakai sendok dan garpu biar tepungnya tuh nggak kemana-mana, jadi pas ditirisin dulu sebentar lalu pindah ke tepung panirnya, lalu gulung-gulung aja biar risonya tuh terselimuti semua sama tepung panirnya. Setelah itu pindah ke wadah, disusun rapi kayak gini. And finally riso mayo dan riso ayam mercon udah selesai. Lihat jadi berbok-bok kayak gini, tinggal taruh di freezer aja biar awet. Dan paginya tinggal digorengin aja kayak gini. Ini udah mateng, jadi banyak banget. Tiap pagi tuh aku tinggal goreng aja, jadi stoknya tuh sekalian. Jadi tiap pagi tuh tinggal goreng aja. Makasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much for watching and see you, bye-bye. Oke. Jadi itu tadi cuplikan video yang mengenai dari ketiga jenis teks prosedur. Tapi kita belum tahu nih,
Video pertama tadi masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Tunggu. Ibu tunjuk orangnya. Untuk video yang pertama, Nak Iren saja, maju ke depan. Jelaskan faktor atau hal yang mendukung mengapa kamu mengatakan bahwa video yang pertama itu tadi masuk ke jenis yang kamu katakan. Teks prosedur yang pertama Yaitu? teks prosedur sederhana karena terdiri dari 2 sampai 4 tahapan langkah-langkah yang dimaksud. Gimana? Ada yang setuju sama pendapat Iren? Setuju semua? Setuju? Oke, duduk dulu Nak Iren. Oke, jadi betul ya. Boleh kasih A+ buat Nak Iren? Oke, jadi dari video yang pertama tadi itu masuk ke dalam jenis teks prosedur yang pertama. Seperti yang dikatakan Nak Iren tadi, bahwa teks prosedur yang video yang pertama itu hanya menggunakan 2-3 tahapan. Langkah-langkahnya itu sangat sedikit. Jadi itu dia ya Nak. Untuk video yang pertama tadi itu masuk ke dalam teks prosedur sederhana. Oke, untuk video kedua, untuk Nak Angela dulu. Baik, jadi menurut pendapat saya, video yang kedua itu termasuk kepada jenis teks prosedur protokol karena dalam video tersebut menunjukkan langkah-langkah yang sederhana tetapi tidak harus berurutan karena video tersebut bukan menuju kepada menunjukkan langkah-langkah tapi lebih ke menawarkan suatu barang yaitu Magicom, tetapi tetap dalam video tersebut tetap ada langkah-langkah yaitu memasak Indomie untuk anak kos. Jadi menurut saya itu termasuk kepada jenis teks prosedur protokol. Oke, duduk dulu Nak. Oke, kita bahas. Untuk yang video kedua tadi, ada yang satu pendapat atau satu pemikiran dengan Angel? Ada? Semua ya? Iya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah teks prosedur protokol. Boleh diberikan A+ untuk Nak Angel. Oke, jadi seperti yang dikatakan Angel tadi, video yang kedua itu masuk ke dalam teks protokol karena itu tidak harus berurutan langkah-langkahnya. Bisa saja kita memasukkan minyak terlebih dahulu, bisa juga kita memasukkan bumbunya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya pada contoh yang video yang ketiga untuk siapa ya? Kira-kira Nah, Rinaldi aja. Soalnya dari tadi diam-diam aja ya. Baik, video yang ketiga itu termasuk dalam teks prosedur kompleks karena langkah-langkahnya banyak dan menyebutkan alat dan bahan. Itu saja? Oh, ya sudah duduk. Oke, jadi untuk jawaban Rinaldi itu sudah tepat ya. Video yang ketiga itu merupakan jenis dari teks prosedur kompleks. Ini karena bukan hanya alat dan bahannya saja yang banyak, tetapi memang itu menggunakan durasi yang sangat lama. Jadi dalam proses pembuatannya itu mungkin lebih lama dibandingkan dari teks prosedur protokol dan juga teks prosedur sederhana. Oke, sampai di sini paham? Oke, Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Ibu cukup puas dari hasil tes pemahaman kalian pada hari ini. Semoga di minggu depan anak-anak sekalian tidak langsung lupa ya mengenai materi kita pada hari ini seperti awal masuk tadi. Nanti minggu depan Ibu tanyakan lagi nih mengenai materi kita pada hari ini. Jadi dipersiapkan dirinya dari rumah. Oke, sebelumnya jadi kita buat dulu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi teks prosedur itu adalah panduan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami struktur dan ciri-cirinya, kita dapat mengikuti instruksi dengan lebih baik. Ya pastinya seperti yang Ibu katakan tadi, dengan mengikuti teks prosedur ini kita lebih tahu cara atau langkah awal dari membuat sesuatu itu. Gimana baiknya sih, awalnya harus gimana sih?
Jadi nanti di akhir tidak hasilnya itu tidak membuat repot atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sampai di sini kita akhiri pertemuan kita. Dan minggu depan nanti kalian pulang dari sini, Ibu harap kalian pelajari dulu mengenai materi kita yang akan Ibu bawakan untuk minggu depan, yaitu mengenai teks anekdot. Dipelajari di rumah ya, minggu depan Ibu tanya, pengertian dari teks anekdot itu kalian sudah harus paham. Oke? Agar minggu depan kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran kita. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, satu orang membuat doa. Ayo. Untuk, nah ini yang di tengah siapa? Itu saja, Nadia. Nak Nadia maju. Amin. Oke, anak-anak, cukup sekianlah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Dan ingat, Nak Wina, makan dari rumah ya. Nah Angel, biasakan belajarlah dulu memasak mulai dari sekarang. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Oke, Bu.